Ini dalam sini nggak masalah. Dalam aja. Siap, siap. Itu mantap, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang potong lagi, mati lagi, mati mic-nya juga. ayo kemana ini? Sono, nah gitu. Cek. Mati nih. Mati mic-nya. Abang-abang hujan berkerudung ya. Siapa? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin ala ni'amillahi syatta, la ni'mata illa ni'matahu alladhi arzaqa kulla shay'in ma fis samawati wal ard. لا كلام ولا كل حاجة إلا الشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Jawab Pak. Abang hujan pada merumput. Ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Latif AB SPDI. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Hasan Muslihat MPD. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Syahroni. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Haji Amil Dauri. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Syahrullah. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Hamzah. Nggak amat ya. Yang sama-sama kita hormati perwakilan dari Kapolsek Pakis Jaya, yaitu Haji Abdul Hamid, dan juga para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua, para sesepuh yang mudah-mudahan beradanya kita di sini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal.
Terus baru menghormatin doang kita. Ini rada-rada lemes, rada-rada lesu, rada-rada letih karena hujan. Mudah-mudahan cucuran hujan yang turun pada malam hari ini adalah hujan yang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja puji beserta syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, paamprok jonghok patepung lawung, pagetrok tur dalam rangka menghadiri pengajian dirayakannya peringatan hari di Isra dan dimi'rajkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, pahlawan revolusional Islam, pendobrak kezaliman dan kebatilan, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin. Juga tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba' tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang menjadi umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, pada malam hari ini orang-orang tua kita telah duduk simpuh dengan penuh hikmat. Nyak kita doain Pak ya. Kita doain orang-orang tua kita ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, serta dijadikan sisa-sisa umurnya digunakan untuk taat patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Pak, lanjut Pak. Rada hareeng kayaknya nih kalau kata orang Sunda mah. Rada meriangan, kagak semangat, kagak bergairah. Makanya Pak, di awal pembicaraan saya minta doanya dari bapak-bapak. Doain nggak Pak nih? Doain Pak, berdirinya saya di sini Sufyan Sauri, mudah-mudahan dibisain ngomongnya, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyampaikan ceramah ini. Bahkan yang saya harapkan ceramah ini mengenai sasarannya, kiranya dapat menyentuh kepada hati yang masih utuh, menyindir kepada yang hadir, membentur kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang pada tidur dan sebagian kabur, mengemplang kepada ibu-ibu yang pada kebelit utang, sekaligus menyepak dan ngedupak kepada abang-abang yang ada di dalam yang duduknya sambil ngedangkal. Amin ya Rabbal. Hadirin jamaah Isra wal Mi'raj yang berbahagia. Ini kita ngongko aja Pak ya, ongko ngobrol aja dah. Namun mudah-mudahan yang kita obrolin, yang kita bicarain, yang kita kongkoin, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Acara malam hari ini merupakan acara peringatan Hari Besar Islam, di mana pada saat itu 14 abad yang lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat itu Pak, Rasul dalam keadaan galau, dalam keadaan gundah gulana. Kayak kita sekarang nih, acara udah disiapin sama panitia, ngumpulin dana, semua tenaga dikeluarin, mengerahkan segala kemampuan, harta, tenaga maupun pikiran demi terselenggaranya acara yang mulia. Hujan, syukurin aja Pak, syukurin. Sebelum saya lanjutkan, ada sebuah kisah Pak. Ada sebuah kisah seorang raja di Ukraina. Dia punya sahabat. Saya maju dah.
udah kayak pendukung podium kita. Ada sebuah cerita, sebuah kisah. Seorang raja ini punya seorang sahabat, CS, teman dekat, apalagi best friend. Kalau kata bocah sekarang apa? Bestie, ya. Bestie. Jadi seorang raja punya sahabat, punya teman, punya CS, punya bestie. Yang mana sahabatnya ini setiap kali dihadapkan dengan suatu persoalan, baik yang baik ataupun yang buruk, yang senang ataupun susah, bahagia ataupun sengsara, ia punya kebiasaan yang aneh dan unik. Ia selalu mengatakan, ini yang terbaik. Apapun yang dihadapinya, senang, ini yang terbaik. Susah, sedih, ini yang terbaik. Itu kebiasaan Pak. Setiap kali dihadapkan dengan persoalan apapun yang ia hadapi dalam kehidupan, ia selalu mengatakan, ini yang terbaik. Jadi suatu ketika Pak, seorang raja ini ngajak temannya untuk berburu ke tengah hutan. Berburu ke tengah hutan, setelah dia dapat 2 ekor hewan, itu senjata yang dipegang oleh temannya tadi rusak. Ada yang rusak, ada yang terampal. Diperbaiki, ketika diperbaiki senapannya itu menembak kepada tangannya sang raja. Sampai-sampai tangan sang raja ini kesakitan, berdarah, bercucuran darah. Akhirnya marah-marah, kamu bagaimana sih? Kamu tidak hati-hati dalam menggunakan senjata, sampai-sampai tanganku hampir putus. Apa kata dia? Ini yang terbaik. Kata bocah, kata CS-nya apa Pak? Ini yang terbaik. Kamu kurang ajar, tidak sopan kepada saya seorang raja. Kamu bilang ini yang terbaik, padahal ini salah kamu. Seharusnya kamu minta maaf. Pengawal, tangkap dia. Akhirnya tuh bocah yang jadi CS-nya raja ditangkap, dibawa ke penjara. Kata pengawal, rasain loh, rasain di penjara emang enak. Jadi bilang oleh Pak, ini yang terbaik. Akhirnya itu tangan sang raja diamputasi Bang. Diamputasi sampai putus jempolnya. Setelah sembuh dapat setahun 2 tahun, datang lagi masa berburu. Ketika itu raja yang biasanya bareng CS karena CS masih penjara, ngajak pengawal. Ayo pengawal, kita berburu ke tengah hutan. Pas saat mereka berburu ternyata salah masuk hutan Pak. Hutan yang dimasukinya adalah hutan yang dihuni oleh kaum kanibal. 10 pengawal yang diajak ditangkap oleh kaum kanibal. Berikut rajanya. Akhirnya setelah ditangkap satu persatu itu pengawal raja Pak, ada yang dijadiin sop, ada yang dijadiin sate, ada yang dipanggang, ada yang digoreng. Semuanya habis 10, tinggal 1 yaitu raja. Giliran sang raja. Mereka melakukan kegiatan upacara penyembelihan, upacara pemotongan, upacara penyembelihan orang yang akan dikorbankan, yang akan ditumbalkan oleh para kaum kanibal. Pada akhirnya giliran raja. Raja ketakutan, ya Allah, pengawalku udah pada jadi sate, pengawalku udah ada yang jadi disop, udah ada yang disate, udah ada yang dipanggang. Sekarang giliran gua baru setelah melakukan upacara ritual, ternyata tanpa bisa mengetahui sang raja, kaum kanibal ini punya kebiasaan Pak. Mereka tidak akan memotong, mereka tidak akan memenggal kepada orang yang cacat. Diperiksa dari ujung jempol kakinya Pak. Periksa dari ujung jempol kaki, ada kiongan doang. Naik ke dengkul, banyak mupian, ucapan giguan. Naik ke atas paha, ada pokok bedungnya. Naik lagi ke pusat, pas sampai ke kepala sehat semua. Pas sampai ke tangan, ternyata tangannya cacat. Kata orang kan, wah dia cacat, lepaskan dia, buang, nanti kita akan kena sial dari nenek kita. Akhirnya sang raja Pak dilepasin. Pas dilepasin sambil pulang dia berjalan mengangkat tangan. Ini yang
Akhirnya pas melihat jempolnya kagak ada tadi, dia ingat temennya yang di penjara. Disamperin lah OCS-nya, BSD-nya. Temanku, sahabatku, maafkan aku, kamu di penjara. Padahal kamu gak sengaja waktu itu. Alhamdulillah ini yang terbaik, kata raja. Ini yang terbaik. Kalau seandainya tangan saya tidak cacat, kalau seandainya tangan saya tidak lumpuh, tangan saya tidak buntung, mungkin saya udah jadi sate. Oh, kalau begitu maafin saya, katanya sahabat. Teman saya, sahabat, maafin kamu dari penjara. Kata sahabatnya, ini yang terbaik. Kalau seandainya saya tidak di penjara, pasti sekarang saya juga udah diajak berburu dan akhirnya menjadi sate. Nah, makanya buat panitia nih, kisah ini saya ceritakan lebih dulu supaya jangan berkecil hati. Biarkan persiapan kita siapkan dengan matang. Tentunya ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak setimpal dengan apa yang kita perbuat di sebelumnya. Hadirin jamaah Isra wal Mi'raj yang berbahagia. Selamat datang Ustaz Romi Binatullah CS Besti saya lagi nonton. Ada. Ada Pak. Saya kan nomor ini Pak. Oke, ya ini deh. Hadirin jamaah Isra wal Mi'raj yang berbahagia. Berbicara dengan Isra wal Mi'raj tadi di awal sudah saya kemukakan bahwa pada masa itu Rasul sedang mengalami galau, goncangan hati karena ditinggal oleh istrinya Abu Thalib. Juga setelah itu juga ditinggal oleh istrinya Sayyidah Khadijah. Rasul sedang lamun, sedang galau. Akhirnya diutuslah malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur Rasulullah, yaitu melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan sampai langit ketujuh Sidratul Muntaha, sampai ke atas bertemu dengan Allah. Makanya setelah pulang itu dibekali Pak, dibekali apa? Dibekali yang namanya sholat, mendapat perintah sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jauh sebelum itu di perjalanan Pak, di perjalanan menuju Baitul Maqdis, di perjalanan menuju Masjidil Aqsa, Rasul sudah diperlihatkan dengan berbagai kejadian yang merupakan tamsil dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Rasul berjalan naik burung, itu Rasul dia dapat panggilan dari sebelah kanan. Ya Muhammad, berhenti sebentar. Apa aja? Dia maju, kagak nengok ke kanan. Selamat dari kanan, panggil dari sebelah kiri. Ya Muhammad, berhenti sebentar. Apa aja? Selamat dari kanan, selamat dari kiri. Kemudian Rasul panggil dari arah depan. Muhammad, berhenti sebentar ngapa? Dia kan berhenti juga. Akhirnya nanya ke Jibril, itu siapa sih? Orang manggil-manggil dari sebelah kanan. Itu siapa sih? Manggil-manggil dari sebelah kiri. Panggilan dari kanan adalah panggilan Yahudi, dan panggilan dari sebelah kiri adalah panggilan Nasrani. Kalau seandainya engkau nengok ke sebelah kanan, maka niscaya umatmu akan cenderung kepada Yahudi. Dan kalau seandainya engkau nengok ke sebelah kiri, umatmu akan cenderung kepada Nasrani. Terus yang depan apa? Depan wanita cantik berparas rupa, galusnya kawati-wati indah seliwarna, itu merupakan panggilan dunia. Jadi kalau kamu nyaut, seluruh umatmu akan terpedaya oleh kehidupan dunia. Hadirin jamaah yang berbahagia, banyak sekali tamsil atau kejadian-kejadian yang dilalui oleh Rasulullah ketika Rasulullah melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Pergi dinaikkan di
dimi'rajkan oleh Allah sampai langit ke-7 dapat tugas sholat. Dapat tugas sholat 50 waktu Pak. 50 waktu. Akhirnya di perjalanan di langit ke-6 bertemu dengan siapa? Nabi Musa. Mat, sunnah Nabi. Mat, ngapain ke Allah dapat tugas apa? Sholat 50 waktu. Ya Allah, nih kagak bakal sanggup. Umat saya dulu pernah dapat tugas yang berat, sholat, tetapi tidak mampu untuk mengerjakannya. Apalagi umatmu kecil-kecil, kuntet-kuntet, kurus-kurus, tidak akan mungkin mampu untuk mengerjakan sholat sebanyak 50 waktu. Terus bagaimana? Naik lagi dah, minta diskon, minta dispensasi, minta keringan. Rasul naik lagi, bertemu dengan Allah lah. Bertemu dengan Allah minta keringanan sampai berkali-kali, sampai 9 kali balik Rasul melaksanakan atau menghadap kepada Allah untuk meminta keringanan sholat. Akhirnya mendapat tugas yang terakhir, sholat dilaksanakan 5 waktu. Namun meskipun demikian, meskipun Allah mewajibkan kepada Muhammad serta umatnya melaksanakan sholat 5 waktu, tetap akan mendapat pahala 50 waktu mengerjakan sholat. Intinya itu. Intinya Isra Mi'raj bawa pulang sholat, bawa bekal modal sholat. Namun yang saya ingin kaji di sini, ketika Rasul turun ke bumi, pulang ke tanah airnya, ke kampung halamannya, Rasul melapor lagi. Ya Allah, ini orang kagak bakal percaya sama saya. Saya habis Isra Mi'raj dapat 3 sholat. Datanglah Abu Lahab, datanglah Abu Jahal sama Abu lain. Mat, ngapain lo melakukan baik? Iya, tadi Isra Mi'raj. Kapan? Malam. Lalu kan kok kita malam Isra Mi'raj naik ke langit ke-7 dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7 dapat 3 sholat 5 waktu. Percaya kagak? Kagak. Abu Jahal tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Gini dah mata. Kalau emang benar ente habis melaksanakan Isra Mi'raj, bagaimana kalau ngomong di hadapan seluruh kaum Mekah? Dikumpulin itu semua warga, masyarakat, RT, RW yang ada di situ semua kumpul, termasuk sahabat-sahabat Nabi. Setelah kumpul, Rasul sampaikan dan tidak ada yang percaya. Bahkan banyak orang yang menganggap Rasul gila, Rasul stres, Rasul sudah tidak wajar, sudah tidak punya otak, tidak punya pikiran. Bahkan di sana muncullah atau berdirilah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar. Nah, Abu Bakar inilah yang mengatakan, saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Saya percaya jauh lebih daripada itu. Saya percaya kepada Rasulullah bahwa beliau telah melaksanakan Isra wal Mi'raj. Kenapa sih Pak Abu Jahal dan Abu lainnya nggak percaya? Karena mereka menggunakannya akal. Menggunakannya akal yang digunakan itu adalah akal kasbi, tidak mengiringi akal dengan keimanan. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj banyak orang yang mengatakan, bahkan ustaz, santri, mengatakan bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang tak dapat dimengerti oleh akal. Kata apa? Akalnya akal yang bagaimana? Itu adalah akal orang yang tidak punya iman. Tetapi kita, akal kita, akal yang punya keimanan, tentu akan pasti percaya kepada peristiwa Isra wal Mi'raj. Kenapa Pak? Karena hukum ada 3 ya. Hukum ada 3. Ada hukum akli, ada hukum adi, ada hukum makli. Nah, hukum akli ini terbagi 3. Ada wajib akli, ada mustahil akli, ada jaiz akli. Wajib akli adalah apa? Wajib akli berapa nih? Ada 20. Wujud idam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi
ilmu hayat sama aliran muridan aliman hayyan mutakaliman. Wajib adanya pada Allah. Alladzi la yumkinu adamu, nggak mungkin nggak ada pada zat Allah. Ada juga mustahil akli. Ada berapa mustahil akli? 20. Adam, Qudus, Fana, Mumasalatul Hawadisi, Tiyaju Ta'adud, Ajazun Karaha, Jahlun Maut Somat Amabaka Majizan Karihan Jahilan Maitan Asoma Ama Abukama. Wajib dan mustahil. Nah, yang tadi saya katakan bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj, kalau orang mengatakan Isra Mi'raj ini bukanlah perkara, adalah perkara yang tak dapat dimengerti oleh akal, berarti akal pikirannya itu tidak diiringi dengan keimanan, bukanlah akal logis. Karena apa? Dalam hukum akli yang ketika ada hukum akli apa? Jaiz. Fa'lu kulli mungkinin au tarku. Allah boleh-boleh saja. Karena kan di ayat juga dikatakan subhanalladzi asra. Kalimat subhanallah. Ayat ini diawali oleh kalimat tasbih. Subhana, mensucikan. Dalam ilmu balaghah disebut makna ijaz. Qalil lafzi katsirul makna. Sedikit lafaz banyak maknanya, bisa dijabarkan. Allah Subhanahu wa taala mempertaruhkan kesuciannya, munazzahun an kulli naqsin, munazzahun an kulli ma la yaliqu bihi, mempertaruhkan kesuciannya untuk membenarkan, mengikrarkan, memproklamirkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah melakukan Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra. Kalimat asra, pas saya bikin dulu Pak ya, biar paham. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang dimengerti oleh akal, tidak dimengerti oleh hukum adat. Hukum akal mengerti. Kalau akalnya dia bisa menerima peristiwa Isra wal Mi'raj, berarti akal yang digunakan adalah akal yang tidak diiringi oleh keimanan. Akal berisi Pak yang dipakai. Nah kemudian asra, asal katanya kalau dalam filosofi saro yasri, berjalan, jalan dewek, lazim. Tetapi ketika dia masuk kepada bab if'al sulasi mazid nawal awal, bab pertama af'ala asra, maknanya sudah muta'addi. Bil hamzi wa tad'ifi antimal lazim wa harfi jamin insulasi musim. Kata santri mau gitu tuh sorotnya ya. Jadi kalau dia lazim bisa dimuta'addikan dengan menambahkan hamzah asra, muta'addi. Siapa fa'ilnya? Allah. Siapa yang menjadi maf'ul? Abdun. Kan udah muta'addi, kenapa pakai ba lagi? Ba-nya di sini memiliki makna lil musahabah. Di mana maaf Allah membersamai, Allah menyertai keberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Jadi Rasul kagak jalan dewek Pak. Rasul kagak jalan dewek, dia tidak berjalan dengan sendirinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tetapi diperjalankan, diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Pak ya? Jadi itu akal begitu ngomongnya. Jadi kalau kita pakai akal, berbicara dengan menggunakan akal gharisi, tentu kita akan paham Allah yang mau. Kayak bocah Pak, bocah yang kecil ya. Itu pasti bocah dengan bapaknya. Bocah akibat sebabnya emak bapak.
Itu kata apa? Hukum adat. Kalau ada bocah pasti ada bapak. Hukum adat. Tetapi hukum akal ada. Kalau hukum Nabi Allah ada. Punya emak kagak? Punya bapak kagak? Kagak emak bapak, nggak punya emak, nggak punya bapak. Tetapi Nabi Adam ada. Hukum akal yang berbicara. Qalilul wuku berarti apa? Allah yang mau. Kalau Allah mau, fa'lu kulli mungkin autarku. Allah boleh saja mengerjakan, boleh juga meninggalkan. Nabi Isa, siapa emaknya? Siti Maryam. Bapaknya siapa? Kagak ada. Tapi Nabi Isa kan ada. Hukum adat nggak mungkin. Masa dia kagak punya bapak, punya anak? Masa dia cuma punya emak? Jadi hukum akal akan menerima karena apa? Masuk ke dalam kategori jaizun akaliyun ay qalilan wuqu'. Hukum akal. Jadi kalau kita mempelajarinya hanya hukum nakli saja, dalil nakli yang kita pakai, dalil ada kebiasaan, akal tidak mau, tidak bisa menerima. Makanya dalam hukum akal masuk ke dalam bahasan ilmu akidah, ilmu tahu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa sih bi'abdihi menggunakan kalimat abdul? Bisa aja kan Allah menggunakan subhanalladzi asra bi Muhammadin, subhanalladzi asra bi rasulihi, subhanalladzi asra bi nabiyhi. Kenapa enggak begono? Kenapa makanya kalimat abdul? Abdul itu kan hamba. Hamba ini adalah orang yang bisa disuruh-suruh, orang yang bisa diberi perintah, orang yang mau menghambakan dirinya kepada pangeran, kepada Zat Rabbul Izzat. Nah, ini adalah merupakan ikrar dari Allah, proklamasi dari Allah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad merupakan benar-benar hamba Allah, bukan anak Allah, bukan titisan. Bang, kita sama dengan hamba Allah sama. Siapa yang ngaku? Kita. Kita ngaku nggak hamba Allah, Pak? Ngaku tidak? Allah ngaku nggak? Belum tentu. Karena kita kan ngakunya dong iman ya, Pak ya. Ngakunya iman, sholat masalah, mentok malanti. Itu tidak, Pak. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diakui sebagai bi'abdihi, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, ini merupakan pelajaran dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Di samping sholat, maka peristiwa Isra wal Mi'raj ini juga mengajarkan kepada kita untuk tawadhu, Pak. Untuk apa? Tawadhu. Tawadhu teh artinya DP, hadap asor, rendah hati, tidak sombong. Sholat, Pak. Dalam sholat mengajarkan seperti itu, bukan hanya semata-mata sholat. Makanya kalau kita sholat, masuk ke masjid, nah itu Pak, yang tadinya kepala kita berdiri ada di atas, itu sewaktu-waktu bisa kita syukurkan ke bawah. Bisa juga kita sujudkan bahkan kedudukan kepala jauh lebih bawah daripada kedudukan pantat. Benar Pak? Itu mengajarkan kita untuk apa? Hadap asor. Dan yang kedua, sholat juga mengajarkan kita untuk ikhlas. Ikhlas Pak, yang namanya orang ikhlas itu kayak seperti orang berak Pak. Ya. Orang ikhlas seperti apa? Orang berak. Biar kata malamnya dia habis makan sate, habis makan pecel lele, habis makan goreng pecah, tetap Pak, pas pagi dia berak maka udah jam-jam sate masih ada. Itu ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, itu yang pertama. Yang pertama tadi saya ulangi bahwa kejadian peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah kejadian yang bisa diterima oleh akal yang diiringi dengan keimanan itu intinya. Iman harus kita jaga dimanapun kita
lagi di masjid iman, lagi di musola iman, lagi di sawah iman. Dimanapun kita berada, iman harus selalu kita jaga. Jangan ngomong doang, Pak. Ngomong doang kita beriman tetapi kita menghambakan dunia. Ngomong doang kita beriman tetapi kita menghambakan jabatan. Ngomong doang beriman, uang jadi Tuhan kita. Ngomong doang beriman, takut sama bini. Ngomong doang beriman, takut sama memang. Pas giliran hari Kamis, ya, ini mengajarkan kita. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj menuntut dan mengajarkan umat manusia untuk iman percaya kepada Allah dan juga Rasul. Apa yang diajarkan? Ibadah, sholat. Yang diajarkan adalah ibadah, sholat sebagai pembuktian realisasi daripada keimanan yang tadi sudah kita ajarkan, daripada keimanan yang sudah kita miliki. Jadi iman teh bukan hanya dilisan tetapi juga diaplikasikan dalam kehidupannya nyata, direalisasikan, diimplementasikan dalam kehidupannya nyata. Bukan hanya ngomong doang iman, yaitu apa? Dengan cara ibadah. Lanjut Pak. Baru ke jam 10 berapa? 10 lewat seperempat tuh. Bagi hujan-hujan nih Pak. Saya ngomong aja. Buyar semuanya Pak ya. Buyar bagi Pak. Dalam ibadah seringkali orang melaksanakan ibadah Pak. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita pergi haji, tapi begini-begini aja. Dia tidak percaya dengan apa yang sudah mereka lakukan. Berdoa, menirang katanya, tetapi tidak pernah mendapatkan apa yang ia inginkan. Doanya bagaimana? Katanya Allah Maha Pengijabah doa, katanya Allah Maha Pengampun, katanya Allah Maha Rahman, Maha Rahim, tapi begini aja. Doa udah menirang, hidup masih belangsak mulu. Doanya bagaimana? Makanya Pak ini menghadapi puasa dalam muntayan ayat Al-Quran yang menjelaskan puasa. Di sana Allah selipkan suatu ayat yang sangat luar biasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu. Ya Muhammad, kata Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, jika seorang hamba bertanya kepadamu tentangku Allah, inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Ai qurban ma'nawiyah, dekatnya bukan dekat nemplok sama kita, dekatnya bukan dekatnya gantel sama kita, tetapi apa? Qurban ma'nawi, rahmat Allah, pertolongan Allah dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i, Allah akan mengijabah doa-doa yang apabila ia mau berdoa. Jadi yang pertama, kalau orang berdoa, doanya ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama doanya harus sungguh-sungguh. Karena ada Pak, orang berdoa tetapi kagak berdoa. Berdoa tetapi tidak seperti berdoa. Seperti mana? Ya Allah, berikanlah saya air 1 ember. Nih tempatnya kita kasih gelas. Kita memohon meminta air 1 ember, tetapi kita hanya menyediakan gelas sebagai tempat. Ya Allah, saya minta air ember. Nih gelasnya, cocok kagak? Terus Allah udah mengutus malaikat mau kasih dia air ember. Pas bawa air ember, malaikat mau ngambil duit. Lah, geningan gelas. Konfirmasi dong malaikat. Ya Allah, tuh bocah minta air ember tapi cuma punya gelas, bagaimana? Ya udah, kasih sesuai apa yang dia miliki, kasih sesuai dengan apa yang dia persiapkan. Mintanya seember, nyiapinnya gelas, ya udah kasih gelas. Itu menunjukkan bahwa ketika berdoa kita harus sungguh-sungguh dalam meminta. Kemudian yang kedua, falyastajibu li, penuhi keinginanku. Laksanakan
perintah-perintahku, kerjakan apa yang aku perintahkan, maka niscaya aku mengijabah segala doa yang kau panjatkan. Jadi doa itu Pak, yang pertama kita bersungguh-sungguh minta, yang kedua apa? Kerjakan dulu apa yang Allah beri. Makanya dalam Al-Quran surat pertama Al-Fatihah apa? Allah begitu indah mengajarkan kita cara berdoa. Dalam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Itu kira-kira ayat pujian apa ayat meminta Pak? Muji minta Pak. Bismillahirrahmanirrahim itu memuji kepada Allah apa minta? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muji minta. Ar-Rahmanir-Rahim. Muji apa minta? Maliki Yaumiddin. Muji apa minta? Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in masih muji. 5 ayat muji Pak. Barulah di ayat ke-6 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muji minta. Dalam Al-Fatihah 7 ayat 5 ayat memuji, 2 ayat min. Bayangkan mana? Bayangkan muji, bayangkan minta. Bayangkan muji, bayangkan minta. Bayangkan muji dulu Pak. Kerjain dulu apa yang Allah perintahkan, lakukan dulu apa yang Allah senangi. Ini mah kita Pak. Di masjid habis sholat keliran zikir ya. Banallah. Orang yang 33, kita kan 7 biji udah. Dah. Doanya banyak banget ya Allah. Hari Senin ada yang mau, ada Rabu, hari Kamis semua disebutin bukan dia. Ada kegiatan 20 besok anak bocah mau sekolah, bayaran yang belum ada mau ujian. Doanya kayak mana? Mau berotak. Kalau dikarungin tuh doa, mujinya jarang. Perintah-perintah Allah jarang dikerja. Dosa-dosa yang dilarang oleh Allah malah dikerja. Itu kita kan. Sedikit muji, banyak minta. Seharusnya apa? Banyak muji, sedikit meminta. Makanya Pak, para awliya Allah, wali Allah itu doanya diijabah Pak. Karena pemujinya banyak, baca Qur'annya banyak, desah nafasnya, tasbih sedekahnya setiap hari, baca Al-Quran hatamnya setiap hari. Nah kita baca Quran, puasa doanya itu kayak kalau ingat paling awal doang. Sholat ke masjid, puasa doang, malam pertama puasa sampai seminggu penuh. Minggu kedua merapatkan barisan ke tengah. Minggu terakhir, apalagi hari terakhir di sana, tinggal 2 biji kaki. Benar? Karena apa? Ibadahnya kurang semangat. Bagaimana kita mau masuk ke dalam kategori doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Yang dipinta adalah keberkahan pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Apa sih berkah? Bima yursyidul ibadah. Bertambah-tambah dalam semangat untuk beribadah. Ibadahnya kendor. Pengen dapat berkah, bagaimana ceritanya? Mereka Pak ada kisah Pak, sambil nyantai saya dulu aja. Nih Pak, ada sebuah kisah seorang mahasiswa. Nah mahasiswa ini curhat sama Ustaz, datang ke Ustaz. Saya pengen nikah, doain ya. Oh ya insyaallah saya doain. Cuman sayang yang jadi persoalan ini perempuan atau gadis wanita cantik yang saya cintai belum tahu kalau saya ketemu dia. Karena apa? Beda kasta. Dia mah anak pejabat, anak konglomerat, uangnya banyak, rumahnya bertingkat, mobilnya mewah mengkilat, uangnya banyak berlipat-lipat. Kalau pagi makan ikut ketupat, minumnya jus alpukat. Orang kaya. Makanya saya nggak berani doain Ustaz. Ya dong. Boro-boro dengan gue masalah gue banyak. Udah minta aja kamu udah doa langsung ke Allah, banyakin sholat aja. Nah iya Ustaz ya. Kalau bisa tambahin yang lain. Iya Pak Ustaz, kebenaran saya udah rapi nyusut.
PJ-nya pengen ngapal Quran bagus. Akhirnya tuh bocah mahasiswa ngedekul Pak. Setiap hari sholat hajat dalam waktu 3 bulan dan juga menghafal Al-Quran sebanyak 5 juz selama 3 bulan. Berdoa supaya ya Allah, tanamkanlah buih-buih cinta pada garis itu. Kirimkanlah, sampaikanlah pesan cinta saya kepada wanita itu. Ini kan berani dari ngomong. Berdoa tiap hari, hajat tiap hari selama 3 bulan. Dia juga menghafal Al-Quran sebanyak 5 juz. Udah 3 bulan Pak, dia lagi baca Quran aja di bawah di kampus deh. Datanglah wanita yang dijauhkan itu. Ya Allah, doa saya dijawab. Yang sholat hajat ke 3 bulan ngapal ke 5 juz, kayaknya beneran dia depan sama saya. Datangin Pak, ada perempuan. Pas didatengin perempuan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa nih? Ya Allah abang hebat, suaranya bagus, soleh. Saya salut sama kamu, terima kasih. Saya boleh nggak bang minta tolong? Ya Allah, boleh, mau minta apa? Apapun yang neng minta, apapun yang neng pengen abang kasih. Ini bang, sambil nyodorin undangan ke bocah perempuan. Nyodorin undangan, ini apa nih? Ini undangan bang, minggu depan neng mau nikah. Ya Allah, mana amat ya? Udah sholat hajat 3 bulan, ini beneran neng? Iya, abang kan suaranya enak, saya pengen acara pernikahan saya hikmat, khusyuk, abang yang ngajar. Ya Allah. Tapi sanggup Pak, santri pantang menyerah ketika diminta dia sanggup. Insya Allah. Setelah wanita itu pergi, dia datang ke masjid Pak. Mendekul sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berteriak kepada Ya Allah, kiamat sih, Ya Allah. Sesolat hajat ke 3 bulan, ngapal Al-Quran dari majlis lah, pengen bini malah diundang buat ngaji lagi. Ya Allah, kiamat. Tetapi karena dia sudah berpegang janji, datanglah pada hari Minggu. Semua tamu undangan acara pernikahan, akad nikah sudah kumpul, KLA udah ada, jadi mampu sebenarnya. Warta udah ada, kebeknya ambil. Udah kumpul, pas sudah kumpul begitu, itu bocah yang ditunggu-tunggu pengantin laki belum juga datang. Nah ini mana ya? Akhirnya penghulu ngomong, mohon maaf Pak, orang tua perempuan ditanya ini kapan boleh mulainya ya? Sekarang udah jam 8.15, udah jam 9.15, 9.30 saya akan berangkat karena pada jam 10 saya akan menikahkan di tempat lain. Wayahnya jangan sampai lewat dari 9.30 sampai 9.10 jangan lewat. Ya Allah, ini belum juga datang, dari tadi udah teleponin Pak, udah teleponin nganter lakinya belum juga datang, mana tahu ini. Setelah pada jam 9.15 akhirnya telepon nyambung, berderi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata itu adalah telepon dari orang tua mempelai pria. Ya Allah Pak, mohon maaf, dengan berat hati pernikahan saya batalkan. Kenapa Pak? Apa yang terjadi? Kenapa dari tadi susah dihubungin? Itulah mengapa kami susah dihubungin Pak. Karena kami mengalami kecelakaan dan mobil yang ditumpangi oleh anak saya sebagai pengantin pria masuk ke jurang, akhirnya mati di depan. Dengan berat hati saya sampaikan pernikahan dibatalkan karena anak saya meninggal dunia. Masya Allah. Siapa yang meninggal Pak? Calon nanten Pak. Itu akhirnya Pak, keluarga mempelai perempuan pada nangis semuanya dengan berat hati. Ini dulu ya. Akhirnya orang tua perempuan berdiri Pak. Assalamualaikum bapak-bapak, mohon maaf. Kenapa acara dulu? Karena calon laki anak saya meninggal di tempat. Dengan berat hati seumurkan pernikahan dibatalkan. Namun bagi kami undangan sudah tersebar, gedung sudah dipersiapkan, catering sudah siap, sebentar lagi kita akan pada datang. Nggak mungkin acara pernikahan ini batal. Coba kali di sini ada anak muda yang berkawin. Dan semuanya laki-laki. Acara sakral nikahan ada amil, lope paling yang ada ya. Bapak KUA semuanya laki-laki, ustadz, guru-guru pada ada. Yang ngangkat tangan siapa? Santri, bocah santri yang ngaji. Nah, belum kawin.
Ya udah Tom, kira-kira bersediakah menikahi putri bapak? Ya Allah Pak, ini adalah impian saya sholat hajat 3 bulan sampai menghafal Al-Quran sebanyak 5 juz, pengen jadi suami anak Bang. Insya Allah Pak, saya mau datang pada sholat kedua. Ya udah kalau mau sama-sama setuju, penghulu nanya, kira-kira apa mas kawin yang akan diserahkan kepada perempuan? Dalam santri Pak tawadu, cara mau duit, oke. Apa ya? Persiapan kagak, tiba-tiba suruh kawin, yang ada dia ngarepin amplop terus suruh ngaji. Akhirnya apa Pak? Akhirnya si Neng ngomong ke bapaknya, Pak, siapa kan suaranya enak, dia lagi ngapal Quran Pak, bagian Neng dihadiahin atau dipakai masalah ngapal Quran aja. Benar Neng, benar. Ditanya, akhirnya dihadiahi surat Ar-Rahman sebagai mas kawinnya. Pas dibaca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan sampai kepada ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semuanya. Nah, ini 31 kali Pak. 31 kali diulang-ulang seolah-olah Allah ingin mengatakan, bocah, kalau ente mau nikah seharusnya banyak persiapan, ada ta'aruf dulu, perkenalan dulu, pertemuan dua keluarga dulu, siapin modalnya dulu, beli pekakas, bawa mas kawin. Itu kalau akal yang bicara. Tetapi aku Allah menghendaki mahasiswa yang kere kagak punya duit bisa nikah dalam waktu 15 menit saja. Akal yang bicara. Akal yang bicara itu ditunjukin begitu. Inilah sebabnya ketika kita berdoa kepada Allah, jangan berburuk sangka kepada Allah ketika doa kita belum diijabah, karena Allah akan memberikan ijabah doanya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Allah memiliki cara tersendiri bagaimana cara pengabulan doa kita. Hadirin jamaah Isra wal Mi'raj yang berbahagia, itu yang betul. Jadi yang pertama tadi awak, kalau mau doa diijabah, doanya sungguh-sungguh, minta beneran, minta ember, siapin ember sebagai tempatnya. Ya Pak. Yang kedua apa? Fal yastajibu li, penuhi apa yang aku perintahkan. Dan yang ketiga, wal yu'minu bi, iman, percaya kepada Allah bahwa Allah akan menepati janjinya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengijabah segala bentuk doa yang kau panjatkan kepada kami, kepada Allah. Jadi kita percaya aja, yakin, jangan menyesal, jangan mengeluh, jangan pernah bosan dengan doa kita. Jangan pernah menyesal dengan doa-doa yang kita panjatkan. Jangan pernah kapok sama doa. Ini kalau orang kita, mak doain sama ya Allah, gue mau doain aja lu mengira, doain lu mulu dulunya gak berubah-ubah. Orang begitu kan, bosan, kapok, berdoa belum diijab. Padahal apa? Fal yastajibu li-nya belum pas. Melakukan perintah Allahnya belum pas, belum banyak, zikirnya masih kurang, baca Qurannya masih kurang. Makanya Pak, momentum menghadapi bulan suci Ramadan Pak, momentum menghadapi bulan suci Ramadan inilah saat yang tepat untuk kita memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, memperbanyak bacaan Al-Quran, karena kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan, maka niscaya seluruh manusia ingin tiap bulan teh Ramadan. Jadi Ramadan kagak setahun sekali, pengennya tiap bulan ada Ramadan. Kenapa sih demikian? Li'annal hasanata bihi mujtami'atun, seluruh kebaikan terkumpul di sana. Kita sholat sekali pahalanya 10, baca Al-Quran dilipat gandakan, sedekah dilipat gandakan pahalanya.
Wa ta'ata maqbulatun, ta'at kita, penghambaan kita akan makbulah, diterima oleh Allah. Wa da'awati mustajabatun, doa-doa kita, rengian kita, mintaan kita kepada Allah itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzunuba maghfuratun, dosa-dosa yang telah kita perbuat, maksiat, kenistaan yang pernah kita lakukan akan maghfuratun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jannata mushtaqatun lahum, surga akan merindukan bagi mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Begitu Pak ya. Jadi nyambung Pak, nyambung dari Rajab ke Sya'ban ke Ramadan, karena doa Rasul memang seperti itu. Jadi intisari Isra wal Mi'raj bukan hanya untuk sholat saja, sampai kepada mana? Sampai kepada intinya, ya puncaknya, yaitu bulan suci Ramadan. Maka Rajab itu dikatakan bulan menanam, syahrul zar'i, Sya'ban syahrul suqa, bulan untuk menyiram. Jadi Rajab kita nanam, Sya'ban kita nyiram, ngayongin, ngurusin, ngoyos kalau ada yang agak benar, kalau ada kayongan-kayongan dibenerin, dirapihin. Wa Ramadana disodizani, Ramadan itu kita menuai hasil dari yang kita tanam. Apa yang kita tanam? Kebiasaan-kebiasaan baik dalam melakukan ibadah. Biasain yang tadinya kagak pernah ngaji Quran, biasain baca Quran, tangan latih. Jangan ujuk-ujuk Pak. Kalau ujuk-ujuk boleh kita sadari Pak, boleh dibuktikan kita kagak pernah sholat sunnah, kita kagak pernah sedekah, kita kagak pernah baca Quran. Tiba-tiba masuk Ramadan baca Quran langsung jus. Seminggu doang. Minggu keduanya ngampleh. Hari pertama sedekah, nganterin ke Pak Ustaz, dianterin guru, guru nih sedekah kita, amplopin beras dibongkar, bawain, kakak dibawain. Kesoalnya Ustaz belum dibagi lebaran, belum sedikit. Hari pertama dong. Kenapa? Tidak terbiasa, makanya Rajab syahrul zar'i, Rajab itu bulan menang. Sya'ban syahrul suqa, Sya'ban, sekarang Sya'ban nih. Ini bulannya apa Pak? Ngurus, melatih, riyadhah, melatih diri kita Pak. Biasain. Yang tadinya sehari kagak pernah baca Quran, baca dari sekaca sekarang. Yang biasa sekaca jadi sekebet, pulang balik. Biasa sekebet jadi 2 kebet. Biasa 2 kebet jadi 3 kebet. Sampai setiap hari, insya Allah selama bulan suci Ramadan 30 hari kita akan khatam 1 Al-Quran 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti ketika kita mendatangi bulan suci Ramadan, kita dikuatkan keimanan dan keislaman kita, disehatkan badan kita, sehingga kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dan memenuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan atau mendirikan Ramadan, menggunakan masa-masa atau waktu-waktu 1 bulan penuh di bulan Ramadan untuk taat patuh menjalankan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia dan mulia, yang hujan dan bersih-bersih, kita berdoa aja Pak ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena masing-masing kita punya hajatnya beda Pak ya, punya hajatnya beda. Kita kirim Fatihah sekali buat kita bareng-bareng, buat ke Rasul dulu, kemudian buat kita bareng-bareng hajat kita sampaikan kepada Allah, kemudian nanti dilanjutkan doa oleh Allah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sirri wa ma'mul wa salahi sya'nul zahiran wa batinan fid din wal dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa liwalidina wa auladina wa ahbabina wa masyayikhina fid din ma'al wal afiyah wa ala niyyatin anna Allah yunawwir qulubana wa qalibana ma'at tuqa wal huda wal 'afwa wal mawt 'ala dinil Islam wal iman bila hahnatan wa la imtihan bihaqqi sayyidina wa la bi'anna wa li kulli niyyatin salihah. Silakan.
dan pilihan yang baik. Jadi وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, mungkin tak banyak yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dilupakan itu. Maaf yang seluruh-luruhnya karena saya yakin banyak kalimat atau kata-kata usai-kata yang tidak rapi, yang tidak tersusun. Mungkin judulnya ngobrol aja deh ya. Judulnya bongkok, bukan ceramah, yang bukan ahli dakwah kita Bapak. Jadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bila ada kata yang benar semata-mata datangnya dari Allah, dan bila ada kata-kata yang salah semata-mata dari kebodohan dan kecerobohan saya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.